Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, Ibu ingin kembali mengajak kalian untuk mencoba mengingat-ingat kembali sudah seberapa efektifkah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengapa ini Ibu sampaikan? Karena Ibu berharap kalian bisa mengatur, membuat atau mengisi waktu itu dengan sebaik-baiknya, hingga diperlukan adanya manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Anak-anak sekalian, manajemen waktu adalah bagaimana kita bisa mengelola, mengatur waktu kita dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur. Kemudian juga kita bisa mengelola mana yang menjadi prioritas utama, mana yang menjadi kegiatan-kegiatan selingan mengisi waktu, ataupun bagaimana kita memanage, mengatur waktu kita dalam kegiatan belajar di sekolah ataupun penyelesaian tugas-tugas belajar di rumah. Kalau begitu, apa sih gunanya manajemen waktu itu? Untuk apa manajemen waktu itu? Nah, itulah anak-anak sekalian, manajemen waktu kita butuhkan seperti tadi Ibu bilang, agar kita bisa mengelola waktu kita dengan baik. Kapan saat kita bisa bermain, kapan saat kita bisa mengisi waktu untuk kegiatan hobi, ataupun kapan saat kita harus fokus pada tanggung jawab kita sebagai pelajar, ataupun tanggung jawab kita sebagai anak jika kita memiliki tanggung jawab di rumah. Itu adalah diperlukan manajemen waktu agar tidak saling bertubrukan atau tidak saling tumpang tindih, hingga kita tidak tahu mana yang harus diprioritaskan. Jika begitu, bagaimana kita bisa mengelola waktu kita dengan baik? Ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus membuat dahulu, menginventarisir, coba kira-kira apa yang menjadi kegiatan kalian dari mulai pagi hingga petang. Kemudian setelah itu baru kalian membuat jadwal kegiatan harian, kemudian jadwal kegiatan mingguan, sampai kalian membuat plan kira-kira untuk 2 minggu. Bagaimana jadwal itu dibuat? Tentu setelah kalian menginventarisir kegiatan kalian, kemudian buat skala prioritas, apa yang menjadi utama, yang harus didahulukan. Kemudian yang terpenting adalah konsisten. Kalian bisa konsisten, bisa komitmen dengan jadwal yang kalian buat. Jadi jangan jadwal-jadwal kalian buat, kegiatan-kegiatan kemana, hingga waktu kalian tetap tidak menjadi efektif dan berhamburan gak jelas. Kemudian apa yang terpenting, kalian harus sudah mulai bisa atau mau melakukan tidak atau penolakan. Kalian katakan tidak pada teman-teman atau pada siapapun yang sekiranya akan mengajak kalian. Kalau teman misalnya ngajak main di saat kalian harus mengerjakan tugas, atau misalnya kalian diajak orang tua jalan-jalan padahal kalian harus belajar, kalian harus bisa mau mengatakan tidak, atau kalian harus bisa melakukan penolakan dengan baik, dengan santun, sehingga kalian konsisten dan tetap komitmen pada jadwal yang sudah dibuat. Itu adalah makna dari pengelolaan yang harus kalian perhatikan. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan itu, maka kalian akan bisa nanti melakukan pengelolaan waktu belajar dengan baik. Yang pertama, kalian bisa belajar fokus pada apa yang akan dilakukan, fokus pada apa yang akan dipelajari. Kemudian kalian bisa membuat perencanaan, kalian bisa runtut mau mempelajari apa dulu, pada bagian mana dulu. Yang terpenting adalah bagaimana kalian memunculkan motivasi diri kalian untuk bisa komitmen dengan waktu, dengan jadwal yang sudah kalian buat, untuk bisa belajar dengan baik.
untuk bisa menyusun skala prioritas dalam belajar. Apa yang harus diperhatikan dalam langkah-langkah lakukan manajemen waktu? Tadi sudah Ibu bilang, pertama motivasi, yang kedua kalian bisa menyusun skala prioritas, yang ketiga kalian bisa lebih fokus, kalian bisa juga membuat time manage, kalian mengatur waktu dengan baik. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah kalian punya komitmen dengan kepentingan dan kemanfaatan untuk diri kalian sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, itulah mungkin beberapa hal yang harus kalian simak berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengatur waktu kita, memanfaatkan waktu kita dengan baik, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih ataupun kalian beralasan tidak bisa mengerjakan tugas A karena bertumpuknya tugas mata pelajaran B, atau karena kalian banyaknya kegiatan A sehingga tidak bisa melakukan kegiatan B. Itu tidak akan lagi terjadi manakala kalian bisa memanage waktu itu dengan baik. Dan bagaimana manajemen waktu ini akan bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, terpulang pada diri kita. Bagaimana kita punya motivasi, bagaimana kita punya komitmen, dan bagaimana kita ingin mencoba melakukan perubahan lebih baik dalam hasil belajar kita. Itulah anak beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Lebih lanjut kita nanti akan lakukan dalam diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.